Assalamualaikum. Betul sini kelasnya? Iya. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini menjelang siang, sebelumnya ketua kelas akan pimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita masuki materi kita absen dulu ya hari ini. Ada yang tidak hadir atau sakit? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik. Nah, pada siang hari ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang makan dan minuman yang halal. Baik, sebelumnya di sini ada yang udah sarapan nggak tadi? Nah, Pak Ibu tadi sarapannya pakai apa? Ayam goreng, Pak. Minumnya kalau Fitri? Pasti sedap tuh kan? Nah, jadi di dalam Islam itu anak makanan bukan hanya bisa menentukan yang sedap saja, tetapi juga harus menentukan ada yang itu apa? Halal dan baik bagi tubuh kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan materinya adalah makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu adalah landasan utama, makan dan minuman yang halal. Nah, Bapak baca dulu, habis itu kalian ikuti ya. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 168 berbunyi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwat asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, baik, kita coba sama-sama ya. Yuk. Masya Allah, semangat sekali ya pada sore hari ini. Nah, jadi artinya wahai manusia, makanlah dan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ini anak-anak, Allah menyuruh kita makan makanan yang halal dan thayyib. Ada yang tahu halal itu apa? Ada yang tahu? Nah, betul. Halal itu yang baik bagi tubuh kita dan boleh dimakan. Sedangkan thayyib, ada yang tahu? Tahu, Pak. Ayo, siapa yang tahu? Nah, yang thayyib itu ada yang bersih, sehat, bagus, halal dan baik bagi tubuh kita. Jadi halal dan baik bagi tubuh kita. Nah, ini. Jadi halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan secara hukum oleh syariat Islam untuk dikonsumsi tanpa ada larangan dari Allah. Jadi tidak ada dari larangan dari Allah dan Rasulnya mengkonsumsi makanan yang halal. Sedangkan thayyib, kualitas makanan yang baik bagi tubuh kita, suci, sehat dan bergizi, dan tidak membahayakan juga bagi organ tubuh baik secara fisik maupun mental kita. Nah,
Contohnya nih, mie instan kan adalah halal kan? Namun kalau kita konsumsi terus setiap hari, dia akan menjadi thayyib atau merusak kesehatan tubuh kita. Nah, itu. Baik, selanjutnya yaitu adapun 3 kriteria mutlak makanan halal. Yang pertama yaitu halal zatnya. Halal zatnya yaitu bahannya asli. Maksudnya halal dari sumbernya. Nah, bahan dasar utama makanan memang dihalalkan sejak kejadiannya. Seperti sapi, ayam, kambing, dan ikan. Adapun sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sedangkan yang haram dari zatnya yaitu babi, darah, bangkai, dan binatang buas atau binatang yang bertaring. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu itu cara memperolehnya dan cara mengolahnya. Nah, misalnya cara memperolehnya itu didapat melalui cara yang jual beli atau gaji kita kerja ataupun hadiah, bukan dari hasil mencuri ataupun korupsi. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting, itu cara mengolahnya. Nah, disembelih dengan nama Allah, tidak tercampur najis dan menggunakan wadah yang bersih. Nah, misalnya kita membeli kambing, kita kan tidak tahu kambingnya itu, daging kambing itu cara mengolahnya, cara membersihkannya. Nah, kita masih ragu-ragu itu. Itu gimana hukumnya? Nah, Sembelih sendiri, Pak. jadi kalau ragu-ragu hukumnya itu adalah haram ya, jadi tidak boleh gitu. Karena kita tidak tahu cara mengolahnya gimana, cara mendapatnya gimana gitu. Nah, dari coba tadi kan ada 3. Yang pertama tadi cara juga kriteria makanan yang halal. Yang pertama tadi betul, asal zatnya. Yang kedua yang ketiga nah, selanjutnya itu ketentuan minuman. Nah, minuman juga begitu. Nah, air putih, jus, susu murni, kalau kita campurkan dengan alkohol atau hangat jadi apa sama tidak? Jadi dampaknya juga tidak bagus untuk tubuh kita. Walaupun air putih itu menyegarkan, menyehatkan, tapi kalau sudah dicampur dengan zat yang mengandung merusak, jadi tubuh kita akan tidak sehat. Itu. Nah, yang ini adalah konsep syubhat atau sama-sama. Nah, tadi statusnya ragu. Nah, kita kan masih ragu-ragu nih. Nah, misalnya contoh nih, Khairu misalnya jalan-jalan ke luar negeri nih. Nah, jalan ke luar negeri kan, singgah di minimarket atau tempat belanja gitu kan. Apa aja lah. Singgah di tempat makan atau beli minuman di minimarket gitu. Nah, Khairu ini sedang apa? Jadi dia beli sosis sapi. Nah, sosis sapi. Sapinya kan itu halal. Nah, tapi cara pengolahan kan Khairu kan nggak tahu apa nih. Cara pengolahannya, dari mana asalnya, dan juga tulisannya itu apa tuh sama-sama. Nah, jadi hukumnya itu kemana? Tidak boleh kalau tidak sama. Sama ragu. Nah, betul, karena ragu karena tidak boleh, maka hukumnya akan menjadi haram. Maka sebaiknya ditinggalkan. Jadi dianjurkan untuk kita mengingkarinya untuk menjaga kesucian hati kita. Nah, dan terakhir itu solusinya kita harus melihat apakah ada label haram atau halalnya gitu. Dan sudah disertifikasi oleh MUI gitu. Nah, dan terakhir itu adapun hikmah dari gaya hidup makanan yang halal yaitu untuk kesehatan. Tentu saja untuk kesehatan itu dapat menjaga kualitas tubuh kita, kelebihan pikiran. Nah,
Coba kita mengkonsumsi makanan yang haram. Bagaimana tubuh kita? Bergetar. Nah, Tidak karuan. tentu tubuh kita akan mengalami serangan kerusakan dan akan misalnya sakit. Nah, itu. Teler. Nah, yang kedua itu kabulnya adalah maksud sini makanan dan minuman yang halal akan membuktikan hambatan antara hamba dan sang pencipta. Coba kita makan makanan yang haram. Nah, gimana? Itu Pak, jiwanya bakalan Pasti jiwa kita akan kurang apa tuh? Kurang merasa rasanya kurang jiwa kita. Dan terakhir itu keberkahan. Makanan dan minuman yang halal akan membawa ketenangan dan rasa cukup dalam hidup kita. Kan berbeda dengan makanan minuman yang halal. Tadi kita bisa cemas dan membawa banyak pengaruh mudarat itu. Nah. Jadi itu saja materi kita pada sore hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu menjaga makanan tetap halal dan thayyiban yaitu adalah langkah awal membangun generasi yang sehat, kuat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bapak tutup materinya pada siang hari ini, Bapak akan masih tugas kan? Pulang dari sekolah nanti, coba di rumah cari lima makan dan minuman yang halal, tapi yang ada logo yang apa halalnya. Nah, itu tugas kita supaya kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Jadi begitu. Siap Bapak. Nah. Siap Bapak. Jadi lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup, silakan kelas.